Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Benar ini, tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Tenang. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata, ya ini tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Begitu. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Dunia terus berputar. Saat burung hidup, burung memakan semut. Tapi saat burung mati, burunglah yang dimakan oleh semut. Waktu dan keadaan bisa berubah kapanpun. Jangan pernah merendahkan atau menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kamu mungkin berkuasa hari ini, tapi ingatlah, waktu lebih berkuasa daripada dirimu. Karena satu pohon bisa membuat jutaan korek api. Tapi ingatlah, hanya dibutuhkan satu korek api untuk membakar jutaan pohon. Maka jadilah pribadi yang baik, yang selalu melakukan hal yang baik. Sobat hebat, saya akan bercerita tentang kisah sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku?" Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa seperti aku?" Si emas pun terdiam 1000 bahasa. Sobat hebat, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli pada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan dan siap membantu sesama. Makna dari kehidupan bukanlah terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar manfaatnya diri kita bagi orang lain. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني
Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu gak boleh menyerah. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena suatu hari nanti, saya yakin kamu pasti bisa melihat kembali dengan bangga dan ingat akan masa-masa ini. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang, tapi kamu tetap berdiri tegap. Sedikit tapi memulai lebih baik daripada banyak tetapi belum memulai. Apa yang kita lakukan hari ini, walaupun sedikit, itu bisa menjadi besar apabila kita lakukan secara terus-menerus, daripada kita berharap mendapatkan hasil yang sangat besar tetapi kita tidak pernah memulainya. Hanya kita terus saja mengatakan esok, esok, dan esok. Kebaikan adalah kekuatan. Baik sama orang yang baik sama kita itu mudah. Tapi bisa tetap baik meskipun orang tidak baik sama kita. Saya mau kasih tahu, itu kekuatan. Orang baik itu tidak akan berubah hanya karena orang memperlakukan dia dengan tidak baik. Karena sifat asli orang baru kelihatan kalau dia disakiti. Sobat hebat semuanya, ketika seseorang berkata tidak kepadamu, maka teruslah berjuang melangkah menuju impianmu. Kamu bisa lebih berharga daripada apa yang mereka pikirkan ketika kelak waktumu telah tiba. Ketika orang-orang menertawakan idemu, impianmu, cita-citamu, dan keyakinanmu untuk mewujudkannya, semua ditertawakan oleh mereka, hingga mereka berkata kamu tidak mungkin mewujudkannya, maka ingatlah baik-baik kata-kata saya ini. Setiap orang yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengubah dunia adalah mereka yang mampu mewujudkan apa yang mereka ucapkan. Nasib bisa diatur. Masa sih? Bukankah nasib itu udah dari sananya? Eits, tunggu dulu. Jangan salah mengerti antara nasib dan takdir. Takdir mungkin sudah digariskan dari yang di atas. Tapi nasib itu bisa diatur. Caranya, ingat, nasibmu tergantung dari cara pikirmu. Nasibmu tergantung dari tindakanmu. Nasibmu tergantung dari sikapmu. Jadi pantaskan dirimu dan jangan hanya sekedar menunggu. Hilangkan sikap menyalahkan dan pemikiran yang melemahkan. Cari kesempatan dan imbangi dengan tekad dan kemauan. Jangan sedih walaupun nasib buruk pernah kamu alami. Ikhlaskan dan ucapkan syukur di segala situasi. Tuhan sudah membekalimu dengan sejuta potensi dan peluang. Berdoa, berusaha, buat rencana, terus bertumbuh dan berjuang. Maka nasib baik pun pasti akan datang. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجاور. Sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diam dia mah diam. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah nggak ada yang loh, terus udah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan.
belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain.